out of nowhere. Dude, we've never filled a tag. I didn't catch your name. Go on, tell him your name. Alright, you asshole! 410. Guys? I say we return the favor. Cerita dimulai oleh video dokumentasi tentang banyaknya pemburu yang tewas secara misterius di sebuah hutan yang memiliki sebutan Deer Camp. Banyaknya pemburu yang menghilang ataupun tewas ini membuat sekelompok pemburu di tahun 1986 jadi tertantang untuk bisa berburu di kawasan surganya para rusa itu. Hey, Buck, wake up, man. What the fuck are you, bro? Oh, shit. Keenam pemburu ini merasa senang karena belum juga sampai di kawasan Deer Camp. Mereka sudah mendapatkan hewan buruan setelah nabrak seekor rusa. Akan tetapi cungu rusa yang nelel membuat si payah bernama Egbert mendadak pengen ongkek muntah. Singkat cerita, mereka tiba di kawasan Deer Camp atau camp rusa dan tinggal melanjutkan perjalanan menuju hutan. Di tempat ini pun mereka baru tahu ternyata ada sebuah bar yang sepertinya cocok untuk dijadikan tempat bersantui dulu. Terlihat si Tampon West pun bingung karena mereka pasti kemalaman sebelum tiba di sebuah kabin. Hey guys, can I get you another steak? Daddy is up. 3 spike horns, beautiful horns for Carlos and I. 1 spike horn. Wes terpesona oleh si bartender Wati bernama Star. Karena selain ramah, wanita Indian ini sudah bisa menebak bahwa Wes dan teman-temannya akan berburu di camp rusa. Alright, boys, here we go. Alright, not your first time hunting, buddy, right? Out squat, so you don't get it. I'm pretty sure that shit'll kill you. I didn't catch your name. Go on, tell him your name. It's Star. Ketika Wes sedang berkenalan, seorang pria gondrong meledek leluhur Star yang katanya selalu memberikan nama-nama aneh kepada anak-anak mereka. Star gak terima dong, lalu ketika Star balik meledek, Wes gercep menenangkan si pengunjung tak dikenal ini. And I thought chivalry was dead. You tell me. You guys have a pretty bad leaf drop up. Oh man. Sebagai anak suku Indian, Star mengingatkan para pemburu untuk selalu menghormati tanah leluhurnya. Sekalipun mau berburu ambil secukupnya dan mematuhi peraturan berburu di daerahnya. Hey, stop. Yes, Wesley? Pesona kakak Star benar-benar membuat batin Wes gak karuan. Kemudian ia bertanya tentang lokasi kabin milik saudaranya yang akan ia gunakan untuk menginap selama berada di camp rusa. Dan untungnya Star tahu lokasi kabin tersebut, hingga ia pun memberitahu jalan yang harus dilalui oleh Wes dan teman-temannya. Lalu di tengah kedekatan mereka, perhatian Wes tertuju pada kalung milik Star yang katanya terbuat dari tulang rusa. Tapi tiba-tiba, si gondrong yang tadi kembali bikin ulah dengan menantang teman-teman Wes. A wetback and 4 Carlos, with a K. Ain't that right, Carlos? You keep talking like that, and I'm gonna... wants to end up in the county jail. Stop right. Si kewes Indian berhasil menghentikan kelakuan si gondrong and the gang, hingga komplotan preman kampung ini pun memilih pergi daripada didor oleh seorang wanita. Selang beberapa saat, Star keluar bar untuk buang sampah. Tapi tak lama kemudian, seseorang yang misterius tiba-tiba menyeretnya ke tempat yang lebih sepi. Make a sound and I'll cut. Egbert malah menyangka sedang melihat pasangan yang aduk songkol hingga ia pun memilih kembali ke dalam bar.
Tak disangka serangan si pria misterius membuat Star tewas seketika. Lalu selang beberapa saat, Wes merasa heran karena dari tadi ia tidak melihat keberadaan kenalan barunya itu. Tak lama kemudian si mantan tentara bernama Carlos mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Terlihat Wes pun bingung karena ingin bertemu dulu dengan Star. Tapi karena gak bakal keburu, ia menulis surat untuk Star dan berjanji akan kembali ke sini untuk menemuinya. 48. Si gemoy Buck emosi melihat kaca mobil mereka dalam keadaan rompang. Ia dan teman-temannya pun sudah bisa menebak jika semua ini pasti perbuatan kelompok si gondrong. North on 37 and then... My first time ever. Where we feels. Your ass a sandwich. Dengan mengikuti petunjuk dari Star, mereka menuju sebuah kabin yang berada di tengah hutan. Terlihat Carlos pun sudah tidak sabar untuk menjedor rusa sebanyak-banyaknya. Cook up the heart. Thing off, please. What do you care? Are you guys sure we're going the right way? Sampailah mereka di kabin yang berada di kawasan favoritnya bagi para pemburu rusa. Mereka yang bersemangat pun terlihat gak peduli akan banyaknya pemburu yang menghilang di hutan ini. Left us a welcoming gift. Is that? Si paling rapuh Egbert ketakutan melihat jebakan binatang di kabin yang lumayan terbengkalai ini. Ditambah lagi ia baru pertama kali ikut ke acara berburu seperti ini. Alright, Fox, go. Deer tag before we even got out of the fuck. They smell that. Come on, man. Fucking introduce yourself. He's new to the group, but the rest of us, a little dip for the little dip. There you, yeah, there you go, bud. Look out! Look out! Oh! Di keesokan harinya, kita beralih ke kantor polsek cabang Dirkem ketika Pak Sheriff mendapat kabar kematian Star. Pak Paul pun merasa kasihan karena Star adalah sosok yang ia kenal dan baik hati. Lalu ia menugaskan anggotanya untuk mencari tahu siapa saja yang berada di dalam bar sewaktu kejadian. I just got off the phone with Star's mom. Kematian Star yang misterius membuat Pak Sheriff khawatir adanya keterkaitan dengan banyaknya kasus kematian para pemburu di daerah ini. Bahkan sudah menjadi kebiasaan jika ada warga lokal yang tewas dibunuh, selalu disusul oleh kematian yang lebih banyak. Seperti yang pernah terjadi belum lama ini, di mana ketika ada seorang warga yang tewas dibunuh, sekelompok pemburu ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Kemudian si anggota menunjukkan sebuah catatan dari Wes, yang katanya akan kembali ke bar setelah selesai melakukan perburuan. Catatan ini pun membuat Pak Sheriff merasa yakin bahwa Wes adalah pelaku yang telah menghabisi Star. Morning, sunshine. Pagi yang cerah membuat mereka semakin bersemangat untuk berburu rusa. Lalu tanpa berlama-lama, Wes dan teman-temannya mempersiapkan senjata mereka yang terbilang lengkap. Bolt action. Model 1894. Don't point that fucking thing at me, man. A 410? The difference. Good lord, egg. The shitter? Oh yeah. Signals only. Got it. Petualangan ke-6 pemburu ini dimulai dengan mode berpencar agar semakin banyak kesempatan mendapatkan rusa. Tapi bagi Wes, yang membuatnya bahagia dari petualangannya ini adalah perkenalannya bersama Star. Tapi menurut BJ lah itu mah cuma kegenitan Star saja yang ingin uang tip banyak dari Wes. How long you guys been working together? Carlos katanya gak bisa berburu jika kayak pacaran seperti ini. Lalu ia menyuruh si tampon Simon untuk jangan mengikutinya lagi. Buck kesal dengan kepayahan si Egbert yang takut melintas padahal sungai di hadapan mereka gak serem-serem amat. Di saat itu pula, Carlos sudah standby dan sedang menunggu hewan buruan yang mendekat. Entah sosok apa yang sempat dilihat oleh Simon yang kini sudah menghilang entah kemana. Terlihat ia pun khawatir takut ada binatang buas yang sedang mengintainya. Semua orang bertanya-tanya siapa yang mencet klakson seperti di perindapan. Kemudian mereka bergegas menuju kabin untuk mencari tahu orang gak ada kerjaan itu.
Ternyata ini adalah Pak Sheriff yang bela-belain datang untuk menginterogasi Wes dan teman-temannya. Mereka pun mengaku jika semalam berada di dalam bar, bahkan sempat baku hantam dengan kelompok si gondrong. Lalu ketika Pak Sheriff menceritakan kematian Star, Wes seolah gak percaya bisa kehilangan orang yang belum ia miliki. Sorry, Wes. This is you? I was planning on it. Wes mengakui bahwa ia berencana untuk menemui Star lagi. Ia dan teman-temannya pun bersedia jika sewaktu-waktu mereka dipanggil kepolisian karena jelas-jelas mereka tidak bersalah. Yeah, I mean, she kicked them out with a shotgun pointed at their ass pieces of shit and see if they know anything. Pak Sheriff mengingatkan jika sampai Wes dan teman-temannya bersalah, mereka tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Meskipun terdengar serem, Wes bodo amat karena masih gak percaya atas apa yang telah menimpa Star. I want a drink right now, man. Right here, right now. There you go. Mereka mengisi waktu dengan mengasah kemampuan menembak setelah acara berburu mereka yang terganggu. Son of a bitch, man! Fuck you, I'm ambidextrous and you know. Oh, I already know what your sister's pussy smells like. See what you got. Just toss it, Marino. Untuk kedua kalinya sosok misterius menampakkan diri dan langsung pergi begitu saja. Tapi karena cuma Wes yang lihat, Buck dan yang lain menganggap jika itu cuma seekor beruang saja. Guys, I'm super. Semua orang marah setelah Buck menjedor seekor burung gagak. Karena meski cuma seekor burung, mereka harus menghargai tanah suku Indian seperti perkataan Star. Singkat cerita, mereka kembali berpencar untuk melanjutkan perburuan rusa. Selama itu pun Wes masih saja kepikiran kepada Star yang tak disangka kini sudah pindah alam. Wes jadi gak tega menjedor rusa dan memilih untuk menyuruhnya pergi saja. Sementara Simon masih antang melamun karena gak cukup berani ngabolang di hutan yang sudah banyak menelan korban ini. Carlos! Dropped her on the spot. Ternyata Carlos baru saja menghabisi seekor rusa setelah tembakannya meleset ke pohon jengkol. Terlihat ia pun bangga setelah mendapatkan jantung rusa dari hasil buruannya yang pertama. Seperti keinginan Carlos bahwa ia akan berpesta jantung rusa saat ia mendapatkan buruan pertamanya. Mereka pun mempersilahkan Egbert menjadi orang yang pertama kali mencicipinya. Pathetic, man. You crazy, man. Simon dan Wes menolak makan karena buruan Carlos adalah rusa betina dan itu jelas melanggar aturan. Tapi bagi Carlos lah bodo amat. Yang penting ia merasa puas dengan tangkapannya hari ini. Mereka tidak mengerti kenapa dagingnya masih segar bisa-bisanya sudah dikerubungi oleh belatung. Tak sampai di situ, Egbert pun heran karena jebakan beruang yang tadi sudah menghilang dari tempatnya. Kemudian Buck menyuruh mereka untuk jangan terlalu dipikirin. Mending mereka segera polor untuk petualangan esok hari. Up or I'm teabagging you. Egbert riweuh sendiri saat merasa ada yang merayap masuk ke dalam celananya. Terlihat teman-temannya pun sibuk mencari tahu hewan apa yang gak ada kerjaan tersebut. Oh shit! Hey, you're gonna have to hold up that shit, Carlos, to get it out real pronto like. Carlos melihat seekor kutu rusa yang sedang nyungsep di biji-bijian Egbert. Lanjut mereka pun akan melakukan operasi dadakan sebelum si kutu semakin tenggelam di Zakarian fruit milik Egbert. I haven't touched you yet. Huh? You're fucking whining. Shut up. Saat kelistrikan tiba-tiba matot, mereka berniat untuk mengecek generator yang berada di gudang. Lalu ketika BJ sedang mengeceknya, Buck dan yang lain baru tahu ternyata hasil buruan Carlos sudah menghilang. Carlos yang emosi pun mengajak teman-temannya untuk memburu orang yang telah mencuri hasil tangkapannya. They were probably just fucking with us. I mean... When we find these fuckers, I get first shot. He's on work release. I thought it'd be good for him. Right, Carlos?
Pencarian mereka tiba-tiba terhenti saat Carlos melihat sosok misterius yang sedang mukbang hasil buruannya. Entah orang atau juri jarian, mereka terlihat penasaran tapi terlalu takut untuk mendekat. Singkat waktu, mereka terbagi menjadi dua kelompok antara memilih pulang dan melanjutkan perburuan. Lalu ketika mereka terlibat cekcok, BJ katanya memiliki gambar yang jelas dari penampakan sosok semalam. Take a look. Yeah. You suck. Film it then next time. How about that? Call me a bitch again. Simon merasa sosok bertopeng itu adalah seorang psikopat seperti di film-film, hingga ia pun memilih pergi dengan atau tanpa teman-temannya. Where it's safe. Simon, It's called Beirut. what the hell, man? You saw the thing. Wes berusaha menahan Simon karena menurutnya sosok menyeramkan itu palingan juga warga suku pedalaman. Tapi tetap saja, Simon sudah ngebet pulang bahkan mengajak Wes untuk ikut bersamanya. I can't leave here until I find out. Rambo. Fuck yeah. That's right, buddy. Wes pinjam mobil untuk mengantar Simon ke jalan utama, namun niatannya ditentang oleh Carlos karena menganggap Simon tidak setia kawan kepada mereka. Keadaan ini membuat mereka akhirnya terlibat cekcok lagi, di tengah kekesalan mereka terhadap sosok yang telah mengacaukan momen berburu. Kemudian Wes mengajak teman-temannya kembali ke dalam hutan untuk mencari sosok misterius itu. Mereka auto panik setelah sebuah anak panah nyocol di pundak Carlos. Lalu sebagai pria strong, Carlos menyuruh teman-temannya untuk mengeluarkan anak panah dengan mendorongnya sampai tembus. Setelah berhasil dikeluarkan, mereka mendengar keberadaan si pemanah tadi yang sepertinya masih berada di sekitar kabin. Kemudian Carlos memimpin serangan balasan dan menugaskan Egbert untuk membawa stok peluru. Move you faster, fat man. I got the ammo. Dirasa sudah kehilangan jejak, mereka bingung harus mencari si pelaku kemana lagi. Namun tanpa ada yang sadar, si sosok misterius itu sebenarnya sedang mengintai mereka. We're coming, buddy. Is he okay? He's fine as Guys? Pencarian mereka langsung terhenti ketika Wes melihat seseorang yang terperangkap di ranting pohon. Namun setelah dilihat lebih dekat, mereka sadar bahwa orang ini tak lain adalah Egbert. Hey. Entah cara apa yang dilakukan si pelaku, hingga perut Egbert double sampai keluar semua perangkat lunaknya. Mereka kini sadar bahwa sosok yang sedang mereka hadapi bukanlah manusia biasa, hingga mereka pun memilih kabur daripada meninggoy seperti Egbert. Saat gak ada lagi kendaraan untuk kabur, datanglah si sosok misterius yang sebenarnya adalah sang penjaga hutan. Wes and the gang benar-benar panik karena yang mereka hadapi bukanlah manusia. Keadaan pun diperparah karena stok peluru ketinggalan di dalam hutan. Kemudian mereka memilih untuk bertahan dengan melindungi kabin menggunakan sesuatu yang bisa dialiri listrik. Lalu tanpa berlama-lama mereka menyiapkan semua peralatan sesuai saran si mantan tentara ini. Di tengah proses pembuatan jaring kawat, Carlos menyuruh Buck untuk menyiapkan sambungan listrik ke generator yang berada di dalam gudang. Kemudian Buck mengumpulkan keberanian untuk melakukan misi berbahaya ini. BJ masih bertanya-tanya sosok apa sebenarnya yang terus meneror mereka. Ia pun tidak mengerti alasan sosok tersebut yang begitu ngotot ingin menghabisi mereka. What was her name again? Buck. JB. It's broken. Wes auto kaget saat alat pendeteksi jurik milik Simon tiba-tiba menyala. Tak lama kemudian mereka pun mendengar kedatangan si sosok misterius yang sudah tidak sabar untuk menghabisi mereka.
Sebuah kampak nyocol di tengkorak Carlos hingga ia pun tewas seketika. Lalu tiba-tiba Wes menemukan kalung milik Star pada kampak si penjaga hutan. Mereka bingung jika sosok itu adalah juring. Lah masa ia bisa kesetrum seperti manusia? Lanjut mereka pun kabur dengan akan melintasi danau yang tak jauh dari lokasi kabin. Di tengah teror si penjaga hutan, BJ yang berada di belakang akan menjadikan Buck untuk mengalihkan serangan sosok aneh itu. Ketika Buck turut menjadi korban, Wes yakin sosok yang menyerang mereka adalah pelaku yang telah menghabisi Star. Karena seperti yang ia tahu di kampak si penjaga hutan terdapat kalung milik Star. Lalu mereka melintasi danau menggunakan satu-satunya perahu, berharap si penjaga hutan gak bisa mengejar lagi. It's gone. Si penjaga hutan tidak akan membiarkan kedua orang ini keluar hutan begitu saja. Terlihat Wes dan BJ pun ketakutan saat perahu putar haluan ke tempat yang tadi. Saat BJ berhasil ke darat, si penunggu hutan pun muncul untuk menghukumnya. BJ seolah terpercaya melihat orang di balik topeng adalah Star. Karena sebenarnya pelaku yang telah menghabisi Star adalah BJ yang gagal memperkaosnya sewaktu di bar. Lalu setelah gagal melampiaskan hasrat jadahnya, BJ merusak mobilnya sendiri agar semua orang menganggap bahwa yang membunuh Star adalah komplotan si gondrong. Dan tiba saatnya, sang penjaga hutan yang menyerupai Star akan menuntut balas. BJ akhirnya tewas dengan cara yang sama persis seperti yang ia lakukan terhadap Star. Tak lama kemudian Wes pun datang dan langsung syok melihat apa yang ada di hadapannya. Si penjaga hutan bisa merasakan kebaikan yang ada dalam diri Wes, hingga ia pun membiarkannya hidup setelah menghabisi orang-orang yang tidak menghargai hutan ini. Di keesokan paginya, Pak Sheriff menemukan Wes yang berhasil keluar dari dalam hutan. Dan ternyata, si Babang Simon pun sudah bersama Pak Sheriff. Lalu ketika Wes menceritakan apa yang terjadi, Pak Sheriff meminta Wes untuk menyebut si penjaga hutan sebagai beruang. Seperti yang selalu ia katakan kepada orang-orang saat banyak pemburu tak bertanggung jawab juga menghilang ataupun tewas di hutan ini. Lanjut kita beralih ke tahun 2024 atau 30 tahun sejak kejadian yang menimpa Wes dan teman-temannya. Di mana kali ini sekelompok pemburu baru tiba di kawasan Deer Camp. Oh, hey boys. Welcome to Deer Camp. Siapa sangka Star adalah jelmaan roh penjaga hutan yang selalu menjaga tanah Deer Camp dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Selama itu pun Star selalu mengingatkan para pemburu untuk menghargai dan mematuhi aturan. Tapi ya namanya juga daerah terpencil, kebanyakan para pemburu di daerah ini selalu tak bertanggung jawab hingga memancing kemarahan si penjaga hutan. Seperti yang dilakukan BJ, begitupun dengan teman-temannya yang melakukan banyak pelanggaran. Sementara Wes dan Simon berhasil lolos dan merahasiakan kengerian yang mereka alami. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.